Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo permisa dimanapun Anda berada, baik di rumah maupun di luar rumah yang sedang menjalani aktivitas. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Untuk menemani kegiatan Anda hari ini, Senin 18 Juli 2022, Humas TV kembali hadir menemani permisa sekalian dengan rangkaian berita teraktual dan terupdate bersama saya Siti Nurhaliza. Berikut berita utama pada kali ini. Momen Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah dirayakan oleh seluruh umat muslim, tak terkecuali Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan melakukan penyembelihan hewan kurban pada Kamis pagi. Penyembelihan hewan kurban tersebut sebanyak 6 ekor hewan yang terdiri dari 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban dilakukan di pelataran parkiran Gedung Febi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan disaksikan langsung oleh Rektor UIN SMH Banten yaitu Wawan Wahyudin, Wakil Rektor 1 Mufti Ali dan Dekan Febi Nihayatul Maskuro. Pada kesempatan tersebut, Nihayatul Maskuro mengungkapkan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sivitas Akademika Febi selalu melaksanakan pemotongan hewan kurban dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak. Rektor UIN SMH Banten, Wawan Wahyudin, mengapresiasi atas terselenggaranya pemotongan hewan kurban yang dilakukan setiap tahunnya oleh Febi. Rektor berharap dengan adanya peringatan Idul Adha dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui perintah-perintahnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fakultas Syariah UIN SMH Banten melaunching Mars dan Himne Fakultas dalam acara musik konser. Mahasiswa Fakultas Syariah UIN SMH Banten yang tergabung dalam paduan suara Buana Nada Syariah dengan bangga menampilkan himne dan mars Fakultas Syariah pada acara musik konser yang diadakan di Aula Syariah Rabu siang. Mars dan himne tersebut diciptakan oleh pembina Buana Nada Syariah Humayroh yang diaransemenkan oleh Faisal. Humayroh mengungkapkan lagu tersebut menunjukkan ide, visi, dan misi dari Fakultas Syariah. Dirinya juga menuturkan paduan suara Buana Nada Syariah tersebut diharapkan menjadi wadah informasi dan menginformasikan keberadaan Fakultas Syariah. Pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan launching Mars Fakultas Syariah. Ini adalah impian, ya, impian dari Fakultas Syariah, yang mana ini adalah menjawabkan atau aplikasi dari visi misi Fakultas Syariah yang disambut baik oleh mahasiswa melalui mediatornya adalah Buana Nada Syariah. Ini adalah salah satu mediator bagaimana mengaplikasikan keinginan-keinginan Fakultas Syariah untuk betul-betul menyiapkan mahasiswa yang luar biasa tapi selalu mempunyai akhlakul karimah dan juga iman yang kuat. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Entol Jainal Mutakin yang memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara. Jainal mengungkapkan lagu tersebut merupakan suatu pencapaian yang sesuai, yang menyatukan perbedaan dan hati atas penghayatan atas visi dan misi Fakultas Syariah. Ini merupakan suatu pencapaian dan suatu nilai-nilai yang menurut saya sesuai dengan tema ini adalah menyatukan perbedaan. Bukan saja menyatukan perbedaan, tetapi juga menyatukan hati kita semua. Beralih ke berita selanjutnya permisa, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar asesmen kompetensi jabatan administrasi dan pengawas yang diikuti sebanyak 50 aparatur sipil negara. Kegiatan asesmen kompetensi jabatan administrasi dan pengawas berlangsung di Aula Rektorat
UIN SMH Banten pada Kamis pagi. Mereka yang diuji terdiri dari kepala bagian, koordinator bagian, kepala subbagian, subkoordinator pelaksana dengan golongan minimal 3B. Rektor UIN SMH Banten, Prof. Wawan Wahyudin menerangkan, asesmen tersebut merupakan langkah untuk menuju sumber daya manusia yang unggul dengan pengelolaan SDM yang tepat dan mapping terhadap kebutuhan pegawai lingkungan UIN SMH Banten. Sementara itu, Kepala Biro AUPK UIN SMH Banten, Yayat menyampaikan tujuan diadakannya asesmen ini untuk dijadikan pertimbangan pimpinan untuk mengangkat pejabat eselon 3 atau 4. Asesmen dilaksanakan dengan menggandeng tim asesor PT Langit Infotama dan koordinator asesor Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI. Materi tes meliputi psikotes, tes problem analisis, LGD, wawancara psikologi, dan wawancara teknis. Jumat 17 Juni 2022, Pusat Pengembangan Bisnis UIN SMH Banten mengadakan sosialisasi pembekalan pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi atau LCP. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rektorat ini dibuka langsung oleh Rektor UIN SMH Banten, Wawan Wahyudin. Jamaluddin, Kepala P2B UIN SMH Banten, mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka melakukan terobosan atau inovasi dalam salah satu sektor bisnis yang sedang berkembang saat ini. Dia berharap kegiatan ini seluruh stakeholder yang ada di UIN SMH Banten melaksanakan apa yang sudah disusun guna kemajuan bersama. Pusat Pengembangan Bisnis sebagai salah satu unit yang membawahi langsung atas pendapatan UIN ingin melakukan terobosan atau inovasi-inovasi terhadap salah satu sektor bisnis. Bisnis yang sedang berkembang sekarang pesat adalah lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh BNSP. Kenapa? Karena memang pangsa pasar di masyarakat ini peminatnya luar biasa. Di samping itu juga mahasiswa dengan adanya memiliki sertifikat ini akan diakui oleh industri kerja sehingga para lulusan dapat diterima di industri kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hendra Pribadi, profesional di bidang sertifikasi, mengatakan pentingnya sertifikasi untuk institusi pendidikan adalah untuk memastikan bahwa alumni terhadap capaian pembelajaran memiliki tingkat profesi yang sesuai dengan program studi yang dia ambil. Jadi, profesi dibangun oleh institusi pendidikan. Nah, sehingga keluaran dari institusi pendidikan itu memiliki capaian-capaian pembelajaran yang bisa disertifikasi. Nah, di situ pentingnya sertifikasi untuk institusi pendidikan. Jadi memastikan bahwa alumni terhadap capaian pembelajarannya memiliki tingkat profesi yang sesuai dengan ilmu programnya yang diikuti selama perkuliahan. Sebanyak 1.212 calon mahasiswa baru UIN SMH Banten mengikuti tes seleksi penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di kampus UIN SMH Banten, Ciceri, Kota Serang. Rektor UIN SMH Banten, Prof. Wawan Wahyudin mengatakan, jumlah tersebut sama dengan 30% target mahasiswa baru secara keseluruhan, yaitu 2.909 mahasiswa baru dari beberapa jalur masuk lainnya. Proses pelaksanaan ujian dilakukan pada Rabu 13 Juli hingga Jumat 22 Juli yang terbagi menjadi 3 lokasi pelaksanaan, yakni Lab Pusat Komputer, Lab Fakultas Usuluddin dan Adab, dan Lab Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Berdasarkan data pelaksanaan tes hari pertama, yaitu Rabu 13 Juli diikuti sebanyak 300 peserta, yang kemudian pengumuman tersebut diumumkan pada 27 Juli di halaman website uinbanten.ic.id. Berdasarkan data pelaksanaan tes hari pertama,
Pada Rabu 13 Juli diikuti sebanyak 300 peserta, yang kemudian pengumuman tersebut akan diumumkan pada 27 Juli di halaman website uinbanten.ac.id. Berita tadi merupakan berita terakhir dan sekaligus menutup edisi berita pada kali ini. Saya Siti Nurhaliza dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.